Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan memulai presentasi tentang teori konsumsi. Saya akan memperkenalkan diri dan saya akan memperkenalkan kelompok saya. Nama saya Dodo Zakaria Lutfi, NIM 226120090011. Dan selanjutnya Devanu. Perkenalkan, nama saya Devano Eka Priyatna dengan nomor NIM 226120900005. Selanjutnya Ahmad Abdul Ghafur. Perkenalkan, nama saya Ahmad Abdul Ghafur dengan NIM 226120900018. Selanjutnya Mas Viko Dwi Prasetyo. Ya, perkenalkan, nama saya Viko Dwi Prasetyo dengan NIM 226120900034. Ya, saya akan memulai presentasi tentang teori konsumsi. Teori konsumsi terbagi menjadi 4 konsep. Yang pertama, konsep konsumsi. Konsep konsumsi merupakan tindakan untuk mengurangi atau menghabiskan nilai guna suatu Konsumsi merupakan tindakan untuk mengurangi atau menghabiskan nilai guna ekonomi suatu benda. Sedangkan menurut Graham Bernard, konsumsi yaitu merupakan pengetahuan total untuk memperoleh barang dan jasa dalam suatu perekonomian dalam waktu panjang. Pengeluaran konsumsi berasal dari bahasa Inggris yaitu consumption. Konsumsi adalah pembelanjaan atas barang-barang dan jasa yang dilakukan oleh rumah tangga dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dari orang yang melakukan pembelanjaan tersebut. Pembelanjaan masyarakat atas makanan, pakaian, dan barang-barang kebutuhan mereka yang lain digolongkan pembelanjaan atau konsumsi. Barang-barang yang diproduksi untuk digunakan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya dinamakan barang konsumsi. Faktor yang mempengaruhi konsumsi. Teori konsumsi merupakan suatu bentuk refleksi dari perilaku konsumen untuk memenuhi kebutuhannya akan barang dan jasa. Ada beberapa faktor yang menentukan tingkat konsumsi untuk barang normal, yaitu A. Pendapatan konsumen, B. Tingkat harga, C. Tingkat bunga, D. Tingkat sosial ekonomi, E. Selera, dan lain-lain. Faktor utama yang mempengaruhi konsumsi seorang konsumen akan barang dan jasa adalah tingkat pendapatan. Tingkat pendapatan mempengaruhi secara positif. Dalam arti apabila pendapatan konsumen naik, maka pengeluaran konsumennya juga akan mengalami kenaikan. Begitu pula sebaliknya. Pendapatan konsumen dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pendapatan nominal dan pendapatan real. Pendapatan nominal merupakan pendapatan yang konsumen terima dalam jumlah nominal, nilai yang tercantum pada uang, sedangkan pendapatan real merupakan pendapatan yang jumlahnya telah didefinisikan dengan perubahan harga barang dan jasa. Secara sistematis, pendapatan real dapat dihitung sebagai rumus berikut. YR pendapatan real, YN pendapatan nominal, IHK indeks harga konsumen. Tingkat harga barang dan jasa di pasar juga menentukan pengeluaran konsumsi seorang konsumen.
Apabila harga mengalami kenaikan, maka pengeluaran konsumsi akan mengalami perubahan. Begitu pula sebaliknya, secara grafis, hubungan antara tingkat harga dan pengeluaran konsumsi dapat dijelaskan sebagai berikut. Teori konsumsi. Ada beberapa teori konsumsi yang dapat digunakan untuk menjelaskan bagaimana konsumen berperilaku dan faktor apa saja yang mempengaruhinya. Secara garis besar, ada 4 teori konsumsi, yaitu teori konsumsi Keynes, hipotesis pendapatan permanen, hipotesis pendapatan relatif, dan teori konsumsi daur hidup. Untuk slide selanjutnya bakal dilanjutkan oleh Saudara Abdul. Break azan. Break sebentar lah ini. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Abdul. Ya, 1. Teori konsumsi Keynes. Bunyi teori Keynes adalah pengeluaran seorang untuk konsumsi dan tabungan dipengaruhi oleh pendapatannya. Semakin besar pendapatan seorang maka akan semakin banyak tingkat konsumsinya pula, dan tingkat tabungannya pun akan semakin bertambah. Dan sebaliknya, apabila tingkat pendapatan seseorang semakin kecil, maka seluruh pendapatannya digunakan untuk konsumsi sehingga tingkat tabungannya nol. Menurut Keynes, konsumsi saat ini amat sangat dipengaruhi oleh disposable income saat ini, bukan akumulasi dari pendapatan yang lalu maupun masa depan. Konsumsi akan sangat bergantung pada pendapatan yang dimilikinya. Next. Menurut Keynes, kurva konsumsi berbentuk garis lengkung dan memotong sumbu vertikal. Apabila menggambarkan kurva konsumsi berbentuk garis lurus, hal itu hanyalah untuk penyederhanaan saja. Berpotongan dengan sumbu vertikal berarti bahwa nilainya pasti positif dan dalam bentuk persamaan. Perpotongan ini disimbolkan CO. 2. Hipotesis pendapatan permanen. Teori konsumsi hipotesis pendapatan permanen dalam kurung permanent income hipotesis dikemukakan oleh Milton Friedman dalam bukunya A Theory of Consumption Function. Menurut Friedman, pendapatan dibagi menjadi 2 jenis, yaitu A. Pendapatan permanen dalam kurung pendapatan income, B. Pendapatan sementara dalam kurung transitory income. Pendapatan permanen merupakan bentuk pendapatan yang diterima secara periodik dan jumlahnya dapat diperkirakan sebelumnya. Misalnya pendapatan gaji. Pendapatan sementara merupakan
bentuk pendapatan yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya. Pendapatan sementara ini bisa berbentuk tambahan dalam kurung bonus dan menang lotre ataupun berbentuk pengurangan. Misalnya biaya pengobatan sakit yang tiba-tiba pada pendapatan permanen. Menurut teori ini, konsumsi permanen seorang konsumen mempunyai hubungan yang positif dan proporsional dengan pendapatannya. Dalam bentuk persamaan dapat dituliskan CP sama dengan KYP. CP adalah konsumsi permanen, YP pendapatan permanen, K angka konstan. K atau angka konstan menunjukkan bagian atau proporsi pendapatan permanen yang dikonsumsi yang nilainya antara 0 sampai 1. Nilai K ini relatif stabil dan merupakan fungsi dari suku bunga, kesukaan konsumen, dan rasio antara kekayaan manusiawi dan kekayaan non-manusiawi. Hubungan ini dapat dituliskan K sama dengan F dalam kurung RUW. 3. Hipotesis pendapatan relatif. Teori konsumsi. Hipotesis pendapatan relatif dikemukakan oleh James Dusenberry dalam buku Income, Saving and Theory of Consumer Behavior pada tahun 1949. Menurut teori ini, pola konsumsi seorang ditentukan oleh dua hal, yaitu satu, pendapatan tertinggi yang pernah dicapainya apabila pendapatan berkurang pada periode tertentu. Konsumen tidak akan banyak mengurangi pengeluaran konsumsi. Untuk menutupnya, mereka mengurangi tabungannya. Dua, kondisi lingkungan di sekitar tempat tinggal selain tingkat pendapatan, kondisi lingkungan di sekitar tempat tinggal konsumen juga mempengaruhi pola konsumsi seorang konsumen. Pola konsumsi jangka pendek akan menunjukkan hubungan tingkat konsumsi dan pendapatan, tetapi dalam jangka panjang konsumsi akan berubah secara proporsional dengan perubahan pendapatan. Teori Dusenberry tentang efek lingkungan tempat tinggal konsumen terhadap pola konsumsi ini disebut juga dengan ratchet effect atau efek gergaji, dan hipotesisnya disebut dengan hipotesis pendapatan relatif. Bentuk kurva teori Dusenberry ini adalah sebagai berikut yang akan dijelaskan oleh Mas Viko. Lanjut di slide 4, di slide selanjutnya. Hipotesis siklus hidup dilanjutkan oleh Mas Viko. Hipotesis siklus hidup. Teori konsumsi siklus hidup atau life cycle dikemukakan oleh A. Ando, R. Bromberg, dan F. Motligiani. Teori ini mencoba menjelaskan tentang perilaku konsumsi seseorang berdasarkan pada umur dalam siklus hidupnya secara umum. Siklus hidup seseorang dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu usia 0 sampai 15 tahun. Ini usia belum produktif usia. Kemudian 6 sampai 60 tahun usia produktif, dan di atas 60 tahun usia tidak produktif. Dalam model analisisnya, teori ini menggunakan asumsi bahwa konsumen bersikap rasional, artinya konsumen berusaha memaksimalkan kepuasan dari aliran pendapatan yang diterimanya selama fase tertentu dengan batasan anggaran, maksudnya budget constraint. Sumber pendapatan menurut Ando, Bromberg,
Motligani dibedakan menjadi dua sumber pendapatan, yaitu satu, tenaga kerja sebagai sumber labor income, dua, kekayaan sebagai sumber property income. Dari dua sumber pendapatan tersebut dapat dibuat suatu fungsi konsumsi sebagai berikut. Bisa dilihat di bawahnya. C. Jumlah pengeluaran konsumsi. IL. Gimana Mas Andra? Labor income atau pendapatan dari tenaga kerja. Yang A. Kekayaan bersih konsumen. C. Marginal propensity to consume. D. Waktu. Lima teori Gosen. Menurut Gosen, terdapat dua asumsi yang mendasari seseorang untuk melakukan konsumsi, yaitu konsumsi vertikal dan konsumsi horizontal. Konsumsi vertikal adalah ketika seseorang memprioritaskan pemenuhan suatu kebutuhan pada level tertinggi, sehingga ketika hal itu tercapai, maka akan menimbulkan kepuasan yang tinggi pula. Sedangkan konsumsi horizontal adalah ketika seseorang memperhatikan semua kebutuhan secara sama penting dan merata dengan memperhatikan sekaligus banyak kebutuhan. Kepuasan dari mengonsumsi menurut Gosen dapat digambarkan dengan menggunakan contoh sebagai berikut. Dapat dilihat contohnya pada tabel di bawah ini. Selanjutnya akan saya lanjutkan. Faktor lain yang berpengaruh terhadap konsumsi. Beberapa faktor yang ikut menentukan besar kecilnya pengeluaran konsumsi suatu masyarakat yaitu A. Distribusi pendapatan nasional. B. Jumlah kekayaan masyarakat dalam bentuk alat likuid. C. Banyaknya barang konsumsi tahan lama. D. Kebijakan finansial perusahaan. E. Kebijakan pemasaran suatu perusahaan. F. Ramalan masyarakat akan perubahan harga di masa datang. Yang A. Pertama, distribusi pendapatan nasional. Apabila besarnya MPC seluruh masyarakat sama, maka bagaimanapun distribusi pendapatan tidak akan berpengaruh terhadap fungsi konsumsi masyarakat tersebut. C. Merupakan kurva konsumsi sebelum adanya kebijakan distribusi pendapatan dan C. Aksen adalah kurva konsumsi setelah kebijakan distribusi pendapatan. C. Merupakan kurva konsumsi sebelum adanya kebijakan distribusi pendapatan dan C. Aksen adalah kurva konsumsi setelah kebijakan distribusi pendapatan dengan tingkat pendapatan nasional sebesar Y. Pengeluaran konsumsi masyarakat sebelum kebijakan distribusi pendapatan adalah OC dan setelah kebijakan distribusi pendapatan adalah OC aksen. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa untuk memeratakan distribusi pendapatan dapat dicapai dengan menggunakan sistem pajak progresif. Jumlah kekayaan masyarakat dalam bentuk likuid. Dengan asumsi tingkat pendapatan sama, semakin banyak alat likuid yang ada dalam masyarakat, maka semakin besar pengeluaran konsumsi masyarakat tersebut dibandingkan dengan keadaan masyarakat yang memiliki alat likuid lebih sedikit. Dalam perkembangan sektor keuangan, memungkinkan aset yang kurang likuid menjadi lebih likuid sehingga orang tersebut terdorong untuk melakukan konsumsi. Misalnya, dengan adanya kartu debit, dan bentuk lainnya yang lebih memudahkan untuk melakukan transaksi. Meskipun sifat likuiditasnya tidak sefleksibel uang tunai. Yang ketiga, banyaknya barang konsumsi tahan lama. Kepemilikan barang-barang tahan lama atau consumer durables akan mempengaruhi pengeluaran masyarakat untuk konsumsi barang
Barang tahan lama seperti mobil, VCD, lemari es, rumah, dan lain-lain. Pengaruh kepemilikan barang tahan lama terhadap pengeluaran konsumsi adalah sebagai berikut. A. Mengurangi pengeluaran masyarakat. Sebagai contoh adalah kepemilikan VCD yang dapat mengurangi pengeluaran masyarakat untuk menonton film di bioskop. Yang B. Menambah pengeluaran masyarakat. Sebagai contoh adalah kepemilikan mobil, semakin banyak memiliki mobil, maka semakin banyak biaya yang harus dikeluarkan untuk perawatan, pajak, bensin, dan asuransi. Dan C. Consumers durables biasanya harganya relatif mahal. Biasanya jenis barang tahan lama harganya relatif lebih mahal daripada barang tidak tahan lama. Harga rumah, mobil, dan perabotan rumah tangga biasanya lebih mahal harganya bila dibandingkan dengan pengeluaran konsumsi untuk makan. Yang keempat, kebijakan finansial perusahaan. Untuk penjelasan kasus ini diambil contoh seseorang yang memiliki saham. Pendapatan seorang dari kepemilikan saham adalah berupa dividen dari perusahaan yang mengeluarkan saham tersebut. Pendapatan orang tersebut tergantung pada kebijakan perusahaan dalam membayarkan dividen yang dibagikan kepada pemilik saham. Bagi orang tersebut, kebijakan perusahaan akan mempengaruhi pola pendapatannya yang pada akhirnya akan berpengaruh pada pengeluaran konsumsi orang tersebut. Yang kelima, kebijakan pemasaran suatu perusahaan. Untuk meningkatkan pemasaran suatu produk, banyak cara dapat ditempuh oleh perusahaan. Di antaranya dengan iklan yang menarik, distribusi yang efisien, dan pemberian bonus. Keberhasilan suatu perusahaan dalam memasarkan produknya akan mempengaruhi pola konsumsi seseorang. Jadi kayak rata-rata orang itu dapat menghabiskan biaya pengeluaran untuk pemasaran suatu produk perusahaannya, yaitu fungsinya untuk seperti menambah peminat dan menambah pembeli, seperti itu. Yang keenam, ramalan masyarakat akan perubahan harga di masa datang. Harapan konsumen mengenai perubahan harga di masa yang akan datang sangat berpengaruh dalam pola pengeluaran konsumsi. Apabila konsumen memperkirakan akan terjadi kenaikan harga di masa yang akan datang, maka konsumen tersebut akan meningkatkan permintaannya atas barang dan jasa tersebut melebihi yang dibutuhkan walaupun pendapatannya tetap. Sebaliknya, apabila konsumen memperkirakan akan terjadi penurunan harga di masa datang, maka KU. Ya, sekian dari presentasi kelompok kami, kelompok 5, yaitu tentang teori konsumsi. Hidup kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Musang king ke?